Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aninditya Putri Septiani dengan NIM 1324101. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya menjelaskan sedikit tentang landasan pendidikan. Teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu landasan pendidikan? Pendidikan adalah kunci utama dalam membangun masa depan. Tapi, teman-teman harus tahu ya bahwa sistem pendidikan tidak berdiri sendiri loh. Ada 4 landasan penting yang menopangnya. Yang itu landasan psikologis, landasan yuridis, landasan sosiologis, dan landasan historis. Oke, mending kita cari tahu yuk satu persatu. Pertama, ada landasan psikologis. Apa sih landasan psikologis itu? Landasan psikologis merupakan kajian tentang perilaku, proses mental, dan gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia. Nah, biasanya landasan psikologis berhubungan dengan bagaimana peserta didik berpikir dan belajar. Contohnya, menurut teori perkembangan kognitif Piaget, biasanya anak-anak memahami konsep sesuai dengan tahap usia mereka. Sedangkan menurut teori behaviorisme Skinner menjelaskan bahwa penghargaan dan hukuman dapat mempengaruhi kebiasaan belajar. Sedangkan menurut teori Vygotsky menekankan bahwa interaksi sosial sangat penting dalam perkembangan intelektual siswa. Dengan memahami psikologi belajar, guru dapat menyusun metode pengajaran yang lebih efektif. Oke, kita bahas ke landasan yuridis. Nah, landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada. Biasanya, setiap negara memiliki aturan hukum yang mengatur sistem pendidikannya. Nah, di Indonesia, sistem pendidikan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selain itu, ada juga nih Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan hak dan kewajiban pemerintah dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas dan merata. Dengan adanya yuridis, pendidikan menjadi hak bagi semua, bukan hanya untuk golongan tertentu ya. Lanjut, kita bahas tentang landasan sosiologis. Apa sih landasan sosiologis itu? Landasan sosiologis merupakan pertimbangan yang didasarkan pada fakta empiris mengenai kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Nah, biasanya landasan sosiologis digunakan untuk memastikan bahwa kebijakan peraturan atau sistem pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, maksudnya apa sih teman-teman? Jadi, pendidikan tidak hanya tentang ilmu, tetapi juga membentuk masyarakat. Melalui pendidikan, kita dapat mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai budaya, dan membentuk karakter yang baik. Contohnya, program pendidikan inklusif membantu anak-anak dari berbagai latar belakang mendapatkan kesempatan yang sama dalam belajar. Jadi, pendidikan berperan besar dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berbudaya. Nah, lanjut kita bahas ke pembahasan yang terakhir, yaitu landasan historis. Apa sih landasan historis itu? Teman-teman ada yang tahu nggak nih? Landasan historis merupakan fakta-fakta sejarah yang menjadi dasar pengembangan suatu hal. Landasan historis dapat digunakan untuk mengembangkan pendidikan, seperti pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Maksudnya gimana sih? Landasan historis sebagai sejarah yang menjadi dasar pengembangan suatu hal. Nah, jadi gini,
Pada pendidikan Indonesia itu berkembang pada zaman kerajaan Hindu-Buddha. Pendidikan berbasis agama diajarkan di candi dan padepokan. Saat kolonial Belanda, hanya kaum elit saja loh yang bisa bersekolah. Namun, berkat tokoh-tokoh seperti Ki Hajar Dewantara, pendidikan untuk semua mulai diperjuangkan melalui konsep taman siswa. Kini, sistem pendidikan terus berkembang dengan teknologi dan kurikulum yang modern. Dari sejarah inilah kita belajar dan memperbaiki sistem pendidikan ke depannya. Oke, mungkin cukup sekian ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.